Oke, silakan dinyalakan kameranya karena ini nanti akan saya upload ke YouTube. Subscriber saya sudah ngalahin Atta Halilintar, jadi siapa tahu kalian nanti mau dilihat se-Indonesia. Jadi ya dibuka kameranya, jadi se-Indonesia tahu bisa lihat kalian karena subscriber saya sudah banyak nih. Oke ya. Tadi tentang monitoring. Atta Halilintar mah lewat tuh. Ya, biomonitoring. Siap ya. Itu adalah penggunaan respon biologis secara sistematik untuk mengukur dan mengevaluasi perubahan dalam lingkungan dengan menggunakan bioindikator. Jadi, eh, mungkin kalian pernah lihat ya ada eceng gondok. Itu tandanya apa airnya? Oke. Kok sungainya hijau, banyak ganggang? Itu tandanya apa? Oke. Kenapa di sini banyak lumut dan sebagainya? Nah, itu salah satu bioindikator yang apa namanya, karena ada respon biologi di dalamnya. Misalnya ada pencemaran, mungkin kayak capung. Kalian tahu capung ya? Capung itu kalau suka di air, airnya apa? Dia itu sukanya di air yang bersih, dia nggak mau di air yang nggak bersih. Nah, jadi kalau di daerah sungainya itu banyak capungnya, terus suka hinggap di airnya, nah itu tandanya salah satunya adalah kualitas airnya tersebut bersih. Nah, itu. Jadi mungkin kalau kalian pernah lihat, oh kok banyak ininya ya, banyak binatangnya, banyak ini ya. Nah, itu salah satunya namanya bioindikator. Nah, yang disebut juga biomonitoring lingkungan. Jadi bioindikator untuk membiomonitoring lingkungan. Kita lihat ya berikutnya. Berikutnya. Ya, suaranya putus-putus nggak ya? Enggak kan ya? Tuh, suaranya putus-putus? Enggak. Cek-cek. Putus-putus nggak ya? Enggak kan? Enggak, Pak. Oke. Enggak. Berikutnya, biomonitoring. Tujuan monitoring secara fisik dan kimia terhadap toksikan di alam sangat dinamis terhadap waktu dan tempat. Jadi, di beberapa daerah, kayak di Cirebon tuh kalau kalian dari Indramayu, itu beberapa daerah itu dimanfaatkan enceng gondok itu jadi kerajinan. Jadi enceng gondoknya itu dijemur, ya. Kemudian nanti dijadikan keranjang, dijadikan tas. Kemudian dosen teknik sipil itu ada juga yang meneliti enceng gondok untuk dijadikan briket bioarang. Briket bioarang itu saya pernah cerita ke kalian ya. Jadi arang yang dicampur sama kanji. Nah, cuma dia ini komposisinya adalah pakai enceng gondok. Nah, seperti itu. Ini lebih tahan lama daripada arang-arang yang biasanya seperti itu. Nah, berikutnya biomonitoring itu dapat digunakan untuk dampak yang lebih luas, yaitu untuk mengetahui. Jadi biomonitoring itu intinya memonitoring lingkungan secara biologis, itulah intinya ya, baik terkait dengan udara, air, dan tanah. Oke, dapat dijadikan alat ukur barometer keberhasilan pengelolaan lingkungan. Misalnya kayak ikan, nah kayak di IPAL pengolahan limbah, instalasi pengolahan air limbah, biar siapa tahu kalian ada yang bekerja di industri atau di rumah sakit, biasanya itu di kolam IPAL terakhir itu dikasih ikan, ya misalnya ikan ikan nila dan sebagainya. Besok kita kalau udah kondusif, kita praktikum tentang toksisitas ikan itu. Nah, kalau ikannya masih hidup, bisa bertahan hidup, salah satunya itu adalah indikator kalau limbahnya itu sudah layak untuk dibuang ke perairan, seperti itu. Kemudian nanti bisa juga sebagai bahan evaluasi dampak pembangunan terhadap lingkungan. Berikutnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa cukup? Oke. Berikutnya, teknik pemantauan lingkungan. Gimana sih kita untuk memantau lingkungan? Ya, pertama kali itu pemeriksaan skala laboratorium. Kemudian biasanya itu caranya itu kompleks dan juga butuh dana besar. Makanya kalau di beberapa, salah satunya itu kan praktikum kualitas air sungai, itu juga salah satunya itu adalah untuk memeriksa kualitas air. Nah, berikutnya dikembangkan teknik pemantauan flora dan fauna. Karena tadi
memakai air, itu kan peralatan labnya itu mahal. Kan saya bilang ke kalian, itu sebenarnya yang di kalian itu yang untuk meriksa kualitas air itu kan tidak semua. Ya, yang apa namanya, dari yang saya dapat aja itu ya sebagian kecilnya aja, tapi ya mungkin ya segitulah baru sementara ini terjangkaunya. Peralatan-peralatan yang lainnya itu lebih mahal-mahal lagi, alat-alat labnya. Nah, makanya sekarang itu cara mudahnya itu adalah dengan memanfaatkan keberadaan flora dan fauna, keberadaan tumbuhan dan hewan sebagai indikator baik tidaknya tercemar atau tidaknya lingkungan tersebut atau juga disebut teknik biomonitoring. Oke, jenis-jenis teknik biomonitoring. Yang pertama, bioassessment study, yaitu melakukan pendalaman komunitas kehidupan perairan termasuk fungsi dan struktur komunitas. Jadi yang pertama dilihat adalah seberapa banyak kehidupan di situ, komunitasnya bagaimana, ekosistemnya bagaimana. Kemudian toxicity bioassay, yaitu kadar toksiknya. Misal kayak kemarin kita kan sebenarnya kalau nggak Indramayu zona merah, saya rencanakan sama kalian kan pingin toksisitas dengan ikan. Nah, yang kalian pakai kan dengan apa kemarin Nuha itu ya, aduh, naptol sama gasol, ganasol apa kemarin tuh ya. Nah, itu kan jadi itu nanti bisa dilihat efeknya, efek polutannya. Polutan itu sumber polusi ya terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan. Jadi kan mungkin di Indramayu sama di Cirebon kan banyak ya batik-batik kayak di Indramayu kan batik khasnya batik Pauman misalnya. Kan itu kan juga menghasilkan limbah. Nah, itu bagaimana sih dampaknya? Coba kita besok kalau situasi kondusif kita coba di ikan ya. Kalau di ikan masih bisa hidup berarti masih mending seperti itu. Berikutnya behavioral bioassay, yaitu mengkaji efek subletal. Letal itu kematian. Nah, nanti jadi dari itu kita lihat ikan yang besok kalian kita ujikan itu masih bisa hidup apa enggak. Itu namanya efek letal. Nanti itu ada ketahuan namanya LC50. LC50 itu lethal concentration 50%. Dalam artian konsentrasi berapa yang dia dapat meletalkan atau mematikan hewan uji minimal 50%. Ya, itu. Jadi misalnya besok kita pakai konsentrasi 1%, 3%, 5%, dan 7%. Misalnya pakai konsentrasi 3%. Kira-kira dari 10 ikan itu, dari 10 ikan, berapa yang mati? Misalnya harus kalau minimal 5, berarti LC50-nya memang tinggi seperti itu. Jadi konsentrasinya itu cukup tinggi untuk membunuh ikan-ikan. Makanya besok kalian beli ikan kalau bisa ya ikan nila atau ikan apa, tapi jangan ikan hias ya. Ikan hias mah pasti langsung mati. Ya, kalau bisa ikan nila atau ikan apa gitu ya. Kalau misalnya susah nyarinya ikan nila ya bolehlah kita coba ikan lele, tapi jangan ikan hias. Tahun kemarin kakak kalian tuh ikan hias udah gitu kecil-kecil ujung kuku doang. Jadi baru dimasukkan langsung mati mereka. Jadi ya itu karena saking kecilnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau putus-putus suaranya bilang ya, juga biar saya ganti jaringan yang lain. Iya, Pak, lancar sejauh ini. Siap. Jelas, Pak. Oke, pernah lihat ini ya? Ini apa ini? Kalau di Cirebon Indramayu banyak banget nih. Kerang hijau, Pak. Kerang hijau. Kerang Kerang hijau. hijau. Hijauan ya. Aduh, Kerang inul. apa bahasa lain? Kijing, Pak. Apa bahasa lainnya? Inul. Kijing. Kijing. Iya, Kijing. kijing juga. Oh, kijing. Oh, ya. Kijing. Kijing. Oke, oke, oke. Lucu juga kijing. Kijing. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Oke, pasti pernah ya makannya kalian ya? Pernah, Pak. Oke. Pernah Pak, enak banget Pak. Enak, Iya, enak Pak. enak. Asik. Enak ya. Oke. Dijadikan apa? Hijauan ya? Seafood, Pak. Seafood bancakan juga ada. Oh, seafood bancakan juga ada. Oke. Tapi kalian tahu nggak kalau kerang hijau ini adalah salah satu hewan yang paling banyak menyerap logam-logam berat. Ya, Iya, Pak, tahu. ya, Tahu Tengah ya, Pak. jandus itu. ya. Jadi, Tahu Pak. ya,
Oke, saya juga nggak tempe, saya juga tahu. Oke. Nah, sampai mana tadi? Nah, kerang hijau ini, dia itu kan hidupnya itu di bawah air ya, maksudnya di pasir-pasir begitu ya, di pasir-pasir kalau di laut ya kan. Maksudnya di dasaran. Nah, kerang-kerang ini itu juga banyak apa namanya? Tadi dia itu menyerap logam-logam berat. Contohnya misal saya udah pernah cerita ke kalian ya, itu di Jakarta, itu di Teluk Jakarta atau di Jakarta Utara, ya tepatnya itu kan banyak di Muara Angke lah tepatnya itu kan di apa namanya di Jakarta itu banyak apa namanya perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke laut. Kemudian nelayan-nelayan ini ngambil kerang hijaunya. Nah itu banyak diteliti. Ya itu di YouTube reportase juga banyak kayaknya itu. Nah itu ternyata tadi banyak mengandung logam-logam berat, ya, ya timbal, ya raksa, ya kadmium dan sebagainya. Jadi kerang hijau ini termasuk dia itu disebut juga atau bioaccumulation study. Dia itu melakukan kajian dosis kontaminan yang diserap flora dan fauna dan dampaknya dalam rantai makanan. Jadi tadi dia ini bioaccumulation study ini, jadi jenis-jenis teknik biomonitoring berikutnya adalah bioaccumulation study. Jadi akumulasi zat-zat atau logam berat di dalam hewan atau tumbuhan, ya kan? Nah, salah satunya ini adalah kerang-kerang tadi, kerang-kerang tadi. Nah, itu banyak banget yang sudah tercemar logam-logam berat. Termasuk mungkin saya pernah cerita ke kalian ya, apa namanya di YouTube reportase investigasi juga kalau nggak salah itu saya pernah nonton di Jakarta itu ikan sapu-sapu ya yang sering di kolam air di akuarium itu nempel di kaca cucut 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 begitu. Nah itu ternyata apa ada yang nyari kemudian dijadikan ikan apa ya ikan campuran siomay. Nah ternyata sapu-sapu ini kan tadi sama juga, dia itu juga hidupnya di dasar perairan. Dia itu juga termasuk hewan yang menyerap apa aja yang ada di lingkungannya. Dan sapu-sapu ini termasuk hewan yang kuat terhadap berbagai macam cobaan dan rintangan yang menghadang di depannya. Gitu. Jadi dia itu tercemar logam-logam berat pun dia masih bisa kuat seperti itu. Itu ya. Nah, ternyata ada yang beli dimanfaatkan sama tukang somai kan kalau sapu-sapu murah daripada ikan ikan laut atau ikan tenggiri, ikan laut lainnya lah. Nah, somai kan dijual murah. Nah, itu dimanfaatkan ternyata diuji somainya banyak kandungan logam berat seperti itu. Ya, macam-macam lah. Kalian pasti sering lihat YouTube-nya dulu ya, ada yang gorengan dikasih campur plastik, ya macam-macam lah. Ya, begitu. Pun kalau kalian nanti ada yang jadi usaha, jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur, ya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Suaranya masih jelas ya? Nah, Jelas, Pak. Jelas. siap. Berikutnya, implementasi. Bagaimana sih implementasi biomonitoring? Biomonitoring bukan hanya pengukuran langsung dari efek geologis polutan, namun bila mana efek polutan tersebut dapat berlangsung lama pada suatu jenis hewan atau tumbuhan, bahkan dapat menimbulkan perubahan pada organisme tersebut. Oke. Nah, jadi biasanya lama, kayak tadi. Kalian suka makan kerang hijauan, jadikan bancakan, jadikan siput. Nah, misalnya ini tercemar, nggak langsung pada saat itu ini terasa efeknya, tapi jangka panjang, ya. Nanti ada yang karsinogenik, mutagen, ada yang resiko kanker dan sebagainya. Jadi ya cukup berbahaya zat-zat organik ini. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, identifikasi bentuk kehidupan di perairan, ya, baik flora maupun fauna. Maksudnya diidentifikasi dulu seberapa apa aja hewan dan tumbuhannya, kemudian berapa banyak dan seterusnya.
identifikasi jenis-jenis kehidupan pada suatu perairan merupakan introduksi atau asli berasal dari perairan tersebut. Jadi misal tadi ganggang tadi itu beneran dari situ enggak ganggangnya? Mungkin kan pernah lihat ya, mungkin ada perairannya hijau, perairannya kecoklatan, atau perairannya itu pernah kalian lihat berwarna merah, mungkin viral di YouTube, viral di IG dan sebagainya. Nah, itu salah satunya itu kalau berasal dari alami, berarti dari makhluk hidup, itu bisa disebut juga apa namanya salah satu indikator dari adanya bioindikator di lingkungan. Nah, harus di biomonitoring. Jadi misal tadi, oh kok banyak ganggang di tempat tersebut, oh kok banyak enceng gondok. Nah, itu bioindikator di perairan misalnya. Apa namanya? Kemudian eh, dilakukanlah cara-cara biomonitoring daripada tadi pakai lab. Kalau pakai lab kan tadi saya bilang otomatis butuh biaya mahal. Tetapi kan kalau ini bisa dianalisis dengan deskriptif aja, dengan dilihat aja. Seperti itu ya. Oke. Kemudian memilih alternatif jenis organisme lokal untuk biomonitoring atau memerlukan introduksi. Nah, istilah-istilahnya yang pertama bioindikator. Bioindikator itu adalah organisme atau respon biologis yang menunjukkan masuknya zat tertentu dalam lingkungan. Tadi saya bilang, misalnya airnya tercemar, oh kok jadi banyak eceng gondoknya ya? Oh, airnya ini bersih, banyak capungnya ini, gitu. Mungkin kalian pernah lihat ya, capung suka apa ya? Cuma set apa sih ya? Cuma hinggap bentar terus begitu ya. Nah, itu salah satunya kualitas airnya bersih tandanya. Kemudian bioindikator memberikan pengukuran polutan yang dapat dibandingkan dengan instrumen pengukuran. Jadi misalnya tadi, oh ini kok banyak eceng gondoknya, oh ini kok banyak lumut keraknya. Nah, salah satunya ini apa indikatornya? Kok ini banyak kangkungnya ya di perairan, begitu. Nah itu mungkin kan pernah lihat ya ada kangkung tumbuh liar sembarangan di parit, di selokan, pernah lihat ya. Jadi ada kangkung tumbuh sembarangan. Nah itu tuh salah satu bioindikator yang menandakan air tersebut misalnya kaya akan, misal kalau kangkung itu kaya akan zat-zat organik, misalnya banyak orang yang buang limbah domestik di situ, banyak sisa makanan dan sebagainya, sehingga kangkung banyak tumbuh. Nah seperti itu. Eh, dan kondisi sebenarnya pada organisme atau ekosistem. Berikutnya, misal tumbuhan. Tumbuhan adalah bioindikator yang baik dan daun adalah bagian tumbuhan yang paling peka tercemarnya. Ya, itu bisa dilihat dari apa namanya? Dari daunnya. Oke. Tanaman bayam misalnya. Dia itu sebagai indikator dari SO2 dan tanaman bunga pukul 4 sebagai indikator dari NOx. Pernah dengar bunga bunga pukul 4 yang dia hanya ini di pukul 4 pagi khususnya? Pernah dengar? Belum, Pak. Belum pernah Belum, dengar? Pak. Belum pernah dengar bunga Ya. pukul belum pernah dengar bunga pukul 4? Ya, belum, Pak. Belum. Kalau Belum. Belum, Pak. Belum. kalau dipukul dengan bunga bang, pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Oke, Taunya Putri Malu. tahunya putri malu. Oke, ini tanamannya contohnya begini nih tanamannya. Ya, ini yang bayam, ini yang bunga pukul 4. Kalau yang bayam itu bioindikator udara SO2, sulfur dioksida. Ya, tandanya itu bagus SO2-nya. Apa namanya? Rendah SO2-nya. Kemudian kalau bunga pukul 4 ini juga sama. NOx itu nitrogen dioksida. Ini X ini satu ya. Nitrogen monoksida. Duh, sebentar ya. Saya anu dulu. Saya off dulu ya.
Cek. Kedengaran suaranya? Dengar, Pak. Oke, ya mohon maaf ya. Mohon maaf tadi. Dengar Pak, dengar. Oke, ya mohon maaf tadi ada hujan sedikit jadi ini. Oke ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut lagi. Bunga pukul 4 ini biasa tadi dia di jam 4 dia mekarnya. Nah, begitu. Nah, itu salah satu bioindikator dari NOx. NOx itu nitrogen monoksida. Ini kualitas udara juga. Oke, berikutnya. Tadi ada bioindikator, berikutnya sekarang bioakumulator. Oke, kalau tadi itu indikator secara biologis, sekarang akumulator secara biologis. Jadi terakumulasi secara biologis. Organisme yang menumpuk polutan. Nah, jadi dia itu menumpuk polutan dalam jaringan mereka. Organisme ini kurang sensitif terhadap paparan polusi atau memang tidak terpengaruh oleh polusi, namun tetap saja indikator yang baik bagi eksposur polutan terhadap ekosistem. Contohnya eceng gondok. Eceng gondok itu adalah sering ya, tahu ya eceng gondok ya. Nah, itu menandakan perairannya itu tercemar. Jadi dia itu tumbuh justru kalau banyak eceng gondok itu justru tumbuh subur kalau dia itu banyak yang tercemar, khususnya tercemar dari organik ya. Organik maksudnya itu dari limbah domestik. Tetapi kalau dari limbah berat juga dia biasanya jarang hidup. Nah, eceng gondok ini salah satu kerugiannya adalah dia kalau tumbuh akarnya itu kemana-mana. Jadi dia itu bikin sungainya itu jadi dangkal, ya kan? Jadi dia itu bikin sungainya dangkal karena kenapa banyak lumpurnya, endapan lumpurnya. Nah, udah gitu kalau banyaknya eceng gondok juga dia bikin ikan-ikan susah hidup di dalamnya. Kenapa? Karena oksigen jadinya terhalang masuk ke dalam. Kemudian matahari juga terhalang, cahayanya, pencahayaan matahari juga terhalang karena paparan tadi penuh dari eceng gondok tadi. Sering lihat ya eceng gondok ya. Ternyata itu salah satu indikator kalau perairan itu tercemar khususnya limbah domestik atau rumah tangga. Kalau di sekitaran Kapetakan, ya Kapetakan. Nah, Kapetakan itu batas Cirebon sama Indramayu kalau dari Karangampel. Nah, itu banyak di kanan jalan itu orang yang memanfaatkan eceng gondok dijemur. Cuma sepertinya itu banyak dimanfaatkan buat bikin kerajinan seperti itu. Itu ya. Berikutnya biomarker. Tadi ada bioindikator, sekarang biomarker. Biomarker itu adalah biokimia seluler, fisiologis, atau perilaku variasi dalam jaringan cairan tubuh atau seluruh tubuh suatu organisme yang memberikan bukti paparan polutan kimia dan mungkin atau tidak mungkin juga menunjukkan efek toksik. Contohnya, nih, biomarker itu contohnya ini ya, ada plumbun. Plumbun itu Pb, timbal. Itu biomarkernya. Biomarker itu zat pencemarnya ya. Nah, yang terpaparnya itu polusi timbal ini dari udara, dari asap kendaraan bermotor misalnya. Yang diperiksa itu saliva. Saliva itu air liur, ya, darah. Penyakitnya itu keracunan timbal. Ini teman saya banyak yang meneliti keracunan timbal ini waktu S1 itu teman saya ada yang meneliti pada petugas polisi di polisi lalu lintas, tahu ya. Dan itu kan terpapar asap kendaraan bermotor. Nah, itu diambil sampelnya, darahnya, diperiksa kadar timbalnya. Terus waktu S2 teman saya ada nggak mau. ya, teman saya ada juga yang ngambil keracunan timbal ini pada petugas SPBU. Itu kan juga banyak terhirup dari gas-gas bensinnya ya, bensin, Pertalite, Pertamax dan sebagainya. Nah, itu juga banyak yang neliti. Biasanya pada pekerja-pekerja yang di pinggir jalan ataupun SPBU itu rentan terpapar timbal. Berikutnya merkuri. Itu polusi merkuri biasanya diperiksa adalah darah, urin, rambut. Nah, itu keracunan merkuri. Saya sering cerita ke kalian. Contohnya yang terkenal keracunan merkuri adalah Minamata disease. Itu udah sering banget kayaknya saya ceritakan ke kalian. Minamata disease itu ya.
Berikutnya kadmium. Kadmium ini polusi kadmium kalau di udara, kalau di makanan, contohnya itu yang itai-itai disease yang di Jepang. Dia itu kadmium yang tercemar di padi padi apa? Padi petani di Jepang. Nah, itu dimakan, kemudian itai-itai. Itai-itai itu membungkuk. Jadi dia belum tua banget tetapi udah keropos tulangnya seperti itu, kayak osteoporosis tapi itu dia membungkuknya karena logam berat. Macam-macam ya, ada aluminium, barium, berilium, besi, arsen, kromium. Kromium ini biasanya di batik salah satunya. Nah, yang batik ini kromium, darah, urin, kanker paru-paru, kerusakan hati dan ginjal. Jadi cukup berbahaya ya dampak dari limbah batik nih ya. Besok bisa kalian bahas nih salah satunya. Kemudian kobal, nikel, selenium, cuprum, cuprum ini ya, bukan cupum ya. Cuprum, tembaga, arsen ini cukup berbahaya ini. Arsen ini toksik. Ya, ini arsen ini toksik, rambut, kelumpuhan, gangguan pencemaran dan pencernaan dan sebagainya. Pestisida ini pada petani biasanya keracunan pestisida. Banyak juga penelitian yang pada penyemprot bawang misalnya. Teman saya ada yang melakukan penelitian hubungan APD khususnya masker terhadap kandungan pestisida di dalam darah. Jadi ternyata kan petani-petani itu kalau nyemprot jarang banget yang pakai masker ya. Nah, itu terhirup, kemudian di darah terakumulasi. Nah, itu kalau ini bisa sampai menyebabkan keracunan ya. Atau di urin juga dicek seperti itu. Banyak banget lah, ini bisa kalian baca. Nah, konsep bioindikator adalah sangat penting dalam pemantauan biologis. Menurut Tinge tahun 89 mengatakan bahwa tidak ada indikator yang lebih baik daripada spesies atau sistem itu sendiri. Jadi kalau menurut Tinge tahun 89, justru dengan bioindikator ini udah paling mudah, paling murah, juga lebih baik. Tandanya tadi kayak enceng gondok, kayak kerang, kayak capung, kayak bayam, kayak apa lagi tadi, tanaman pukul 4 dan sebagainya. Nah, itu indikator dari spesies-spesies sendiri. Kalau kakak tingkat kalian kemarin tuh ada yang kangkung, ada yang apa namanya, ada yang enceng gondok, ada yang lumut kerak. Lumut kerak itu yang di depan FKM itu ya. Jadi di pohon-pohon itu ternyata banyak lumut keraknya seperti itu. Tahu kan pohon FKM yang gede itu? Nah, itu di pinggiran itu ada lumut-lumut keraknya. Nanti salah satu tugas kalian nanti saya kasih tahu ke kalian. Nah, kelebihan penggunaan biomonitoring. Metode biologis memungkinkan penilaian langsung dari risiko exposure. Kemudian data biologis itu dapat digunakan untuk memperkirakan dampak lingkungan dan dampak potensial terhadap organisme lain termasuk manusia. Jadi sebelum dicek pakai peralatan lab itu juga bisa dilihat dari keberadaan flora dan fauna tadi. Oh, ini ternyata bisa menyebabkan ini ternyata banyak banyak eceng gondok nih, ternyata banyak kangkung nih, apa sih indikatornya ini, itu bisa ya. Jadi salah satunya itu bisa digambarkan secara deskriptif kualitas lingkungan itu. Berikutnya, data biologis tidak perlu dilakukan secara terus-menerus, melainkan dapat dilakukan secara periodik. Jadi tidak perlu terus-menerus, maksudnya itu berkala bisa ya. Pemantauan biologi umumnya lebih murah daripada metode lain. Tadi hanya ngelihat aja, oh ini, di sungai Kapetakan ini, Kapetakan Cirebon tadi ini banyak enceng gondoknya nih. Oh ini banyak capung nih gitu. Jadi bisa dilihat seperti itu. Murah lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebentar, ada yang mau tanyakan? Duh, hilang ya? Cek, suaranya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oke, sip. Ada yang mau tanyakan? Anggiotapa ini oke. Saya punya tebak-tebakan nih. Sebenarnya slide-nya tinggal 3 slide lagi. Kayak kalian udah ini.
Mobil apa yang alah kok bias ya, bisa sakit? Mobil apa yang bisa sakit? Mau bilang sayang tapi udah ada yang punya. Bukan. Betul, lucu juga sih, tapi bukan. Mau bilang sayang tapi bukan pacar, Pak. Kayaknya ini ya, kayaknya apa namanya, terpendam gitu ya. Allah. Curhatan banget sih. Ada Ita, ada lawan nggak? Apa mobil-mobil apa yang bisa bikin sakit? Itu bisa ya, itu mas saya. Tahu? Mobil yang bisa sakit itu mobil Kijang. Tahu ya mobil merek Kijang ya? Kenapa Pak? Aku mobil Kijang. Karena dia bisa kijang-kijang. Oh, gitu. Hahaha. Boleh ya? Oke. Mana nih si Jihan nih? Biasanya ada nih. Oke. Dikit lagi. Lanjut. Keuntungan biomonitoring tumbuhan. Ya, tinggal 3 slide lagi. Di Cirebon hujan nih, di Indramayu gimana? Hujan nggak ya? Mendung banget Pak. Oke, ya Hujan, udah. Pak. Jangan Pak, gabus gede banget. Gede banget ya. Yang susah, Pak. Oke, sebentar ya. Saya juga sedikit lagi kok ini. Tinggal 2-3 slide lagi. Keuntungan biomonitoring menggunakan tumbuhan. Tumbuhan tadi menunjukkan respon terpadu terhadap iklim, polusi. Maksudnya itu tadi bisa menandakan indikator tercemar apa tidaknya. Walaupun tidak semua tumbuhan ya, tetapi beberapa tumbuhan itu bisa mengindikasikan ada apa tidaknya pencemaran. Oke, karena dia secara biologis itu sifatnya adalah kualitatif. Beda sama kalau kalian ngambil sampel kemarin, air kemarin itu kan kuantitatif, maksudnya itu datanya pasti. Tetapi kalau dia itu pakai tumbuhan atau hewan, nah itu salah satunya itu bisa disebut juga pengamatan data secara kualitatif. Intinya digambarkan secara deskriptif. Oh ini ada kangkung, ini kenapa ya ada kangkung? Oh ini ada eceng gondok, oh ini ada bayam, seperti itu. Maksudnya itu bayam kangkung ini yang bukan sengaja ditanam ya. Maksudnya kan kalau ada juga yang sengaja ditanam. Nah, yang dia tumbuh liar itu loh, tumbuh liar. Pernah lihat juga ya bayam tumbuh di parit, di selokan, tumbuh sendiri gitu. Pernah lihat ya? Nah, itu salah satunya itu indikator banyaknya zat organik dari limbah domestik. Oke. Berikutnya, tumbuhan bereaksi terhadap beban polusi udara ambien. Ya, nanti ini terakhir kita praktikumnya tentang udara ambien. Kemudian beberapa polutan udara mempunyai ambien konsentrasi yang sangat rendah dan sulit untuk mengukur secara akurat dengan metode fisik dan kimia. Tumbuhan dapat menumpuk kedua polutan ke tingkat yang lebih mudah dalam penelitian. Jadi, pernah dengar ya tanaman yang suka ditanam di pinggir jalan, kayak misalnya di jalan-jalan raya besar begitu, pernah ya? Kayak tanaman cemara, apalagi tanaman yang gede itu, yang tanamannya pohonnya besar-besar itu, aduh tanaman apa sih yang besar itu, pohon yang sering di pinggir jalan? Randu gede, Pak. Randu juga yang gede. Terus apa lagi ya? Ada juga sih ya. Aduh, yang sering di pinggir jalan itu. Ketapang, Pak. Ketapang juga bisa. Nah itu kalau kalian beringin. Kalian pernah lihat ya, jalan di Juntinyuat antara Karangampel dan Juntinyuat itu kan jalannya itu rindang begini ya. Ya, nah itu salah satunya itu adalah untuk menyerap udara. Kalau dulu saya praktikum jadi nih. Kalau dulu saya praktikum itu praktikumnya kita ambil daunnya itu diambil terus
pakai aquades, disiram misalnya ini anggaplah ini daun apa ya, pohon ketapang tadi. Nah, nanti itu diusap disiram pakai aquades, terus debunya ditaruhkan ke penampungan. Nah, nanti hasil cucian daun tadi itu kita pakai buat nanam kacang hijau biar jadi toge. Kira-kira dia efektif atau bisa tumbuh apa enggak, seperti itu. Jadi togenya ditaruh di kapas begitu ya. Nah, tapi pakai airnya itu pakai air dari pencemar tadi. Seperti itu. Nah, kurang lebih begitulah salah satu caranya waktu saya dulu praktikum. Itu ya. Pohon-pohon itu ternyata ada gunanya loh. Selain untuk ini, salah satunya adalah untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, kalau mau ngelihat berapa kadar pencemaran udaranya, salah satunya bisa dilihat dari sampel tumbuhan tadi. Seperti itu ya. Berikutnya, Ya, nah, Pak. kelemahannya, ada kelebihan dan ada kelemahannya. Variabilitas faktor alam dan lingkungan mungkin memerlukan sejumlah besar sampel yang harus diambil untuk memenuhi presisi statistik yang dibutuhkan. Dalam artian sampelnya harus besar, ya. Kemudian pengetahuan tentang faktor perancu potensial dimodifikasi respon biota baik secara langsung maupun tidak langsung untuk polutan udara sangatlah penting. Jadi kadang-kadang ada faktor perancu. Faktor perancu itu faktor yang bikin terganggunya ininya. Kalau misalnya lagi mau ngelihat pencemar udara, kemarin kan saya bilang ke kalian, ini habis hujan Indramayu ya. Nah, itu salah satunya itu kan jadinya udaranya itu ke bawah sama air hujannya itu ya. Jadi nggak terlalu pekat pencemarannya seperti itu. Itu kan juga jadi faktor perancu. Makanya kalau kalian nanti besok ada yang, siapa tahu ada yang rezeki jadi PNS Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kesehatan, kemudian kan diminta mengamati lingkungan. Nah, salah satunya tuh dilihat kondisi cuacanya, ya. Kalau hujan ya jangan diambil pada hari itu, nanti dia bias hasilnya. Paham sampai sini ya? Oke. Berikutnya, nah, metode pemantauan biologisnya. Metode pasif dan metode aktif. Kalau metode pasif itu dilakukan dengan mengamati tanaman yang tumbuh secara alami di dalam area yang dipantau. Ini hanya diamati aja, oh ini banyak eceng gondoknya. Kemudian metode aktif dilakukan dengan mendeteksi adanya polusi udara dengan menempatkan tanaman uji yang respon dan genotipnya telah diketahui ke daerah penelitian. Kalau dia aktif, itu ditaruh tanaman uji. Misal tadi naruh ketapang. Saya mau coba nih di jalan, misalnya jalan antara Bundaran Kijang dan Punwir nih, kan itu banyak kendaraan ya. Saya taruh ketapang di situ, kemudian nanti saya ambil daunnya dan sebagainya, kemudian saya uji di lab. Kira-kira seberapa kadar pencemar udaranya? Karena tadi dia itu pohon itu menyerap pencemar udara salah satunya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Pak, mau nanya, Pak. Boleh. Kan tanaman bayam atau kangkung kan sebagai indikator ya, indikator kualitas lingkungan. Kalau misalkan itu kan bayamnya tumbuh sendiri, banyak tuh Pak di sini. Terus kita konsumsi gitu, apakah kandungannya sama aja kayak bayam yang sengaja ditanam atau beda, Pak? Oke. Terima kasih. Salah satunya itu adalah kelemahan dari yang, tapi khususnya yang tumbuh di parit-parit begitu ya, tumbuh yang di parit-parit, di selokan begitu ya Nuha ya. Nah itu kelemahannya adalah dia itu sebagai bioindikator dan bioakumulator dalam artian menyerap zat-zat organik yang melewatinya. Nah yang bahaya itu adalah kalau misalnya ada deterjen, sisa cucian, kadang-kadang kalau ada juga limbah batik dan sebagainya. Nah itu, jadi kalau gizinya sih sama bayam ya, cuma tadi dia itu ada juga zat-zat organik maupun non organik yang ada di dalam bayam yang tersebut, karena dia kan menyerap dari akar-akarnya itu, seperti itu. Oke, jadi kalau saran saya, kalau misalnya banyak yang tanaman yang tumbuh liar di situ, dilihat dulu kira-kira yang lewat dari situ apa aja. Kadang-kadang kan ada juga emas batangan lewat, iya kan? Nah, selain emas batangan, kadang-kadang ada juga yang lain lewat. Maksudnya itu yang kadang-kadang ada limbah organik, limbah non organik dan sebagainya. Yang dikhawatirkan tadi adalah dia itu diserap juga sama si bayamnya itu, seperti itu. Kalau gizinya mah sama, bayam kan mengandung apa ya,
Salah satunya vitamin A ya. Zat besi. Nah, itu. Tetapi ya dia ada juga selain vitamin A-nya, ada juga zat-zat tadi, baik organik maupun Zat non-organik. besi. Zat besi juga sama. Oke, itu ya. Gitu ya, Nuha. Jadi kalau di bayam yang tumbuh liar itu selain zat besi yang ada di dalamnya, dia ada juga zat-zat organik. Tergantung, Pak, berapa banyak, Pak? Ya, saya juga tidak tahu seberapa banyak. Tergantung seberapa banyak juga sumber polutan yang ada di sekitar situ. Seperti itu. Gitu ya, Nuha ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Oke, kemana Pak Tur? nanya Pak. Boleh. Eh, Sekarang kan zamannya teknologi Pak ya. Ya, Kayak untuk kita nih, kenapa tidak dilakukan monitoring lingkungan menggunakan teknologi agar standar baku mutu lingkungannya itu lebih mudah diakses gitu Pak. Kenapa ya? Apakah udah ada atau gimana tuh Pak? oke. Ya, udah itu aja. Ya, itu aja Pak. Oke. Ya, tadi Mungkin satu lagi Pak. Satu lagi, langkah sudah Pak. putus-putus suaranya. Jadi Sinyal Pak, anginnya gede. anginnya gede ya. Ya udah. Sebentar lagi ya. Jadi tadi saya bilang pakai teknologi ada nggak? Ada. Salah satunya itu alat-alat lab itu namanya sanitarian kit. Sanitarian kit itu satu koper begini isinya lengkap. Mau ngecek kualitas airnya apa. Kemarin kan ya kalau yang reguler Patur, yang reguler itu mereka sudah ada ke praktek ke lapangan ya. Jadi itu ada parameter air itu kan ada parameter fisik, kimia, biologi dan radioaktif. Nah, kemarin mereka itu udah fisik, kimia juga udah yang klorin. Nah, itu ada nggak alatnya? Ada, teknologinya ada. Walaupun tadi saya bilang yang saya kasih ke mahasiswa reguler yang sekarang itu tidak sebanyak yang saya dapat dulu. Kenapa? Karena tadi peralatannya itu kelemahannya itu kalau pakai alat-alat lab mahal seperti itu. Memang lebih akurat, benar lebih akurat. Kalau dia pakai biomonitoring ini itu hanya secara deskriptif aja, hanya menggambarkan, oh di sana banyak bayam loh, di sana banyak kangkung loh, tandanya ini loh banyak zat organiknya. Oh di sana banyak eceng gondoknya loh, ternyata banyak pencemarnya. Oh di sana banyak capung loh, ternyata air bisa jadi karena airnya bersih. Oh di ketapangnya itu bagus ininya, itu udara sekitarnya jadi sejuk, jadi bersih, nah seperti itu. Jadi deskriptif aja, benar kalau pakai alat-alat itu lebih akurat, benar seperti itu. Nah, jadi tetapi tadi alat-alatnya itu mahal. Di puskesmas aja besok kalau kalian ada yang bekerja di puskesmas, itu sanitarian kit itu harganya 100 juta seperti itu. Jadi ya memang cukup mahal, tetapi memang cukup tapi lengkap memang. Dan Indramayu itu setahu saya yang punya sanitarian kit itu cuma 2 atau 3 puskesmas yang setahu saya itu yang punya itu hanya Plumbon dan Margadadi. Itu yang saya tahu, yang lainnya saya tidak tahu. Intinya alatnya cukup mahal. Nah, langkah-langkahnya, langkah-langkah ngambil itu Pak ya. gimana? Kalau langkah-langkahnya mengambil pencemaran air, Ya berarti kalau putus-putus Pak ya. gimana? Bisa sih. Ya berarti kalau tidak ada itu ya langkah-langkahnya tadi bagi kita yang tidak ada alat atau apa gitu kan untuk mengetahui bahwa itu kualitas lingkungan yang baik dan tidaknya cuma dikira-kira saja gitu Pak atau gimana itu? Iya, jadi hanya deskriptif aja. Deskriptif, kemudian tinggal kalian kaji, oh ini tuh kerang ini kenapa ya kerang ini. Jadi kalau kalian misalnya tadi saya bilang di Muara Angke di Jakarta Utara, itu kan Teluk Jakarta itu kan sudah tercemar logam berat. Kalau nggak diambil daging kerangnya, dicek di lab ya nggak tahu itu apa aja zat organiknya. Tetapi kalau dia
apa namanya, kerang itu kan sifatnya bioakumulator. Bioakumulator itu kan sifatnya dia itu apa ya, makan semua terus terakumulasi dalam kerangnya. Dan kerang ini kan cukup kuat, khususnya kerang hijau ya. Nah, tadi, oh ini ternyata dia walaupun di sini banyak pencemar dari perusahaan, ternyata masih bisa hidup loh. Itu baru deskriptifnya. Kalau mau yang kuantitatifnya, Pak Atur bawa ke lab. Ini apa aja yang di sini tuh, ininya apa namanya, zat logam-logam beratnya. Tadi kan yang di slide sebelumnya kan tadi ada logam-logam beratnya apa aja. Nah, itu bisa seperti itu. Siap, Pak. Gitu ya. Nah, Iya, Pak. untuk mengetahui cara pengambilan sampel pencemaran air, ya nanti kamu kalau nggak ngambil air bersih, silakanlah nanti hubungi PJ-nya salah satu. Kalau akal itu bisa kamu hubungi Nurwandi, ya nanti kamu bisa minta materi saya kemarin terkait dengan bagaimana cara ngambil sampel pencemaran air. Itu ada langkah-langkahnya dan harus bagaimana itu Siap, ada. Pak. Gitu ya. Ya. Oke, ada lagi mau tanyakan? Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Sudah. Oke. Untuk AKL ini juga sama. Saya minta kalian ada tugas. Tugasnya itu adalah sebentar. Sebentar, HP-nya lobet. Oke. Tugasnya itu adalah nanti kan hanya bikin PPT doang atau PowerPoint doang dari materi yang saya kirim. Jadi ada 4 topik, itu cukup PowerPoint-nya aja. Tetapi saya minta kalian lakukan baik itu bioindikator, bioakumulator, atau apa namanya, biomarker dan sebagainya. Nah, nanti saya kirim contoh videonya, kalian jadi ke lapangan, bikin video, "Hai guys, ini enceng gondok loh, ini salah satunya tandanya begini," begitu ya. Jadi kalian analisis lingkungan secara deskriptif, bikin video terkait dengan biomonitoring ini. Nanti saya kirim contoh, salah satu contoh biomonitoring kakak tingkat kalian. Kemarin tuh ada yang mereka itu ubur-ubur. Ubur-ubur itu tandanya apa? Air lautnya apa? Begitu. Jadi mereka jelaskan. Jadi dicari dulu jenis-jenis hewannya apa, kemudian kalian jelaskan di videonya itu, videonya tersebut. Begitu, bisa? Paham tugasnya? Bapak itu tugasnya kelompok atau individu? Nah, kalau yang itu kelompok. Semua tugasnya kelompok. Yang individu cuma yang kemarin poster aja. Yang kelompok itu, jadi itu nanti kalian saya minta bikin PPT dari materi-materi. Jadi kita besok presentasi, kalau videonya 2 minggu. Video yang biomonitoring tadi 2 minggu. Tapi kalian saya minta bikin PPT cukup hanya PowerPoint aja. Dari materi yang saya kirim, nanti tuh ada tentang ada 4 materi lagi, itu kalian bikin PPT-nya doang, ada analisis makanan, ada analisis tempat sampah dan sebagainya. Nah, itu PowerPoint-nya doang. Ada satu lagi bikin video tentang biomonitoring. Terserah kalian mau apa, mau bayam, mau kangkung. Tapi jangan, kalau bayam dan kangkung jangan yang ditanam khusus ya, maksudnya memang pertanian bayam dan kangkung bukan, tapi yang tumbuh liar seperti itu. Jadi terserah. Kalau tahun kemarin tuh ada yang lumut kerak, di depan FKM itu lumut kerak di pohonnya itu. Ada yang ubur-ubur, ada yang apa tadi? Eceng gondok dan sebagainya. Jadi macam-macam lah, terserah kalian. Oke. Kalau videonya itu video biomonitoring 2 minggu, tetapi kalau PowerPoint dari materi saya, dari materi yang akan saya bagi nanti itu 1 minggu, minggu depan. Jadi kita minggu depan presentasi tugas saja. Nanti biomonitoring itu di minggu berikutnya. Bisa? Oke, ada mau tanyakan lagi? Cukup? Cukup. Oke. Cukup. Ya, bentar ya, saya screenshot dulu. Senyum, cheese. Oke. Ya,
Demikian dari saya absen dulu sebentar. Saya lupa hujannya. Esi ada tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 ya. Esi ada, Wandi ada, Susan nih. Saya belum lihat Susan. Susan. Mana Susan? Susan nggak ada. Tadi WA sinyalnya susah aja. Sinyalnya susah. Hujan. Salsa ada, Iya. Iman ada, Windu oke, Jihan nih. Saya juga belum lihat Jihan. Oke, Ada, ada. Pak. Ya. Mana minyak apa yang bikin seneng? Kita ada, Sri Atun ada, Nanda ada, Ada, Pak. Adinda Ada, Almajan. Pak. Oke. Adinda, Dian. Ada, Pak. Oke, iya ada Pak. Oke, ada Pak. Oke. Nanang ada, Widi ada, Siti Roheni udah masuk belum Siti Roheni? Belum ya. Oke. Intan, Retno ada, Andin, Din ada, Naifah ada, Dewi ada, Bobby ada, Anggi ada, Haura Safikoh ada, Nuha ada, Epri. Saya belum lihat Epri nih. Epri. Hadir, Pak. Oke, siap. Berikutnya Endang ada, Ratih. Nggak ada ya. Ratih. Terus Mutiara. Mutiara ada nggak? Oh ada, oke. Alvin ada kayaknya tadi ya. Vidya ada. Amni ada. Neneng ada. Fatur ada. Oke. Oke, sip. Bapak, video yang TikTok tuh Bapak. buat kapan, Pak? Kita belum disebut. Kamu nggak punya tebak-tebakan. Kalau nggak punya tebak-tebakan nggak saya sebut. Iya, Bapak. Kamu PR-nya Bapak, video TikTok tuh buat kapan? Tugas yang video. Minggu depan. Video minggu depan. Itu yang air bersih ya, minggu depan. Yang posternya 2 minggu. Itu yang air bersih. Yang AKL minggu depan PPT doang. Nanti dari materi yang saya kirim, PPT doang. Videonya 2 minggu. Tapi kalau yang AKL nggak perlu TikTok. Nggak apa-apa karena tentang ini deskripsi lingkungan. Tapi kalau mau pakai TikTok ya nggak apa-apa sih. Terserah aja lah, kalian nggak TikTok juga nggak apa-apa. Kalau bukan anak TikTokers ya nggak apa-apa sih. Gitu ya Jihan ya. Jadi air bersih, video TikTok yang kelompok minggu depan, yang poster individu 2 minggu. AKL minggu depan cukup PPT doang, PowerPoint doang. 2 minggunya itu video tentang biomonitoring. Nanti contoh video biomonitoring kakak tingkat kalian saya kirimkan ke grup. Oke ya. Terus tadi posternya ada yang nanya, Dewi tadi ya, Pak kalau saya gambar sendiri boleh nggak? Boleh banget, terserah aja. Kalian mau gambar sendiri, kalian mau pakai aplikasi, nggak perlu foto kalian. Kemarin ada juga yang nanya, Pak kita harus pakai foto kita sendiri nggak Pak? Nggak, pakai foto orang lain juga boleh, pakai animasi juga boleh, terserah lah, gimana sekaliannya aja. Tujuan saya itu bukan apa-apa. Kemarin kita sudah bahas, gimana sih cara ngubah lingkungan itu adalah dengan diri kita sendiri. Ya paling nggak kalian bisa bantu orang kampanye tentang mengajak orang untuk menjaga lingkungan. Walaupun dari sosmed kalian pasti kan banyak temennya. Begitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan?
Cukup? Cukup, Pak. Oke. Kelas sudah cukup. Ita, kamu sayang hitung nggak hadir ya Ita ya, karena nggak ada tebak-tebakan. Kalau sudah cukup, Iya, saya Bapak jangan gitu. saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.